Perempuan setengah baya asal Kolombia, Amerika Latin, mendadak jadi perbincangan di media sosial karena menjadi mualaf. Aisyah Anissa tinggal di Bogor, Jawa Barat, dengan mengandalkan hasil dari memulung. Setelah viral, kini dia tak sendiri lagi menanggung beban hidupnya. Beberapa kalangan dan komunitas mulai berdatangan untuk memberikan bantuan kepada dia dan anaknya. Kisah pilu Anissa, perempuan 50 tahun itu, mulai menarik perhatian banyak orang. Rata-rata mereka yang datang merasa prihatin dengan kehidupan Anissa yang sehari-hari memulung, tapi sekaligus takjub dengan prinsipnya dalam menjaga keyakinan. Umumnya, warga negara asing yang tinggal di Indonesia hidup berkecukupan. Minimal tidak perlu memulung, hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Tapi tidak demikian dengan Aisyah Anissa, yang bernama asli Martha Eugenia Rujas Avila. Ia justru hidup dalam kepapaan di kota hujan. Sehari-hari, ia mencukupi kebutuhan hidup dengan memulung. Raisa, 20 tahun, anak sematawayangnya yang tinggal serumah dengannya, kian menambah kepiluan hidup Anissa. Raisa hanya bisa terbaring dan terkulai lemah karena penyakit kanker darah dan stroke sejak setahun lalu. Diajak bicara pun sulit. Ia sudah diobati berkali-kali dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, namun penyakitnya tak kunjung sembuh. Anissa pun tak memiliki biaya tambahan untuk mengobati Raisa. Kisah Anissa yang ramai diberitakan rupanya dilirik oleh Yayasan Baitul Ma'al dari Perusahaan Listrik Negara, PLN. Mereka bersama 4 orang timnya datang langsung ke kediaman milik Anissa di Kampung Curug Mekar, Kelurahan Curug Mekar. Mereka memberikan bantuan uang tunai santunan sebesar 4 juta rupiah untuk Anissa. Sebenarnya kami sangat terketuk dengan perjuangan Anissa bertahan hidup. Ditambah anaknya, bernama Raisa, juga menderita sakit lumpuh, kata Koordinator Bidang Pemberdayaan YBM PLN, Badai, kepada Radar Bogor, Jawa Post Group. Secara fisik, kontrakan tempat tinggalnya cukup layak dan jauh dari kesan kumuh. Tak terlihat banyak perkakas dan barang-barang di dalam rumah berukuran sekitar 4x5 meter itu. Radar Bogor mendatangi kediaman wanita 50 tahun itu menjelang siang sekitar pukul 12.00. Akses ke rumahnya cukup sempit, hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Saya berkali-kali harus bertanya kepada warga setempat. Meski banyak yang mengenalnya, namun jarang orang yang tahu rumahnya. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya ketemu orangnya kebetulan sedang berada di rumah. Maklum, dia harus terus mengontrol kesehatan putrinya, Raisa, 20 tahun, yang hanya bisa terbaring di kasur karena penyakit leukemia kanker darah yang dialaminya. Aisyah Anissa sebenarnya bukan nama aslinya. Nama itu baru dia pakai 20 tahun silam semenjak dia memutuskan masuk Islam di negara asalnya. Dalam dokumen imigrasi, nama Martha Eugenia Rujas Avila masih menjadi identitasnya. Dia juga masih berstatus warga negara asing. Kepada wartawan, dia pun lebih senang dipanggil Anissa. Nama itu diberikan oleh seseorang yang mengislamkannya saat ia tinggal di Bandung beberapa tahun lalu. Awalnya, Anissa enggan membuka diri. Dia masih belum terbiasa dengan media. Namun lama-kelamaan, sikapnya mulai mencair berkat Nuh, Ketua RT 4 Curug Mekar, yang mau meyakinkannya. Kebetulan, salah satu orang yang dekat dengan Anissa. Tim Radar Bogor memang sudah janjian untuk bertemu dengan Nuh di kontrakan Aisyah. Hal pertama yang Anissa bagikan adalah tentang kondisi anak semata wayangnya, Raisa. Dara 20 tahun itu lumpuh, tak bisa berjalan atau sekadar duduk. Sebagian organnya tidak berfungsi dengan baik akibat stroke. Bagian lehernya bengkak, sementara kakinya terlihat seperti bekas luka lebam akut. Ini, lihat, kata Anissa, menunjukkan beberapa sisi kaki anaknya kepada wartawan. Terlihat jelas, bekas-bekas luka lebam berwarna merah di kaki kanan dan kiri. Rupanya, bekas luka itu sudah lama ada. Dari balik luka itulah Anissa mulai terbuka. 20 tahun lalu saya berlayar dengan kapal pesiar dari Amerika. Di sana saya bertemu seseorang yang kemudian menikah dengan saya. Saya dibawa ke Indonesia. Saya masuk Islam dan menikah dengannya. Saya tinggal di sebuah daerah yang jauh dari sini.
kata Anissa dengan aksen khasnya. Dari caranya berbicara, Anissa tampak mahir berbahasa Indonesia. Ia paham semua tutur kata yang ditanyakan, dan tak canggung berbicara dalam bahasa Indonesia dengan siapapun. Hanya saja, lidahnya sebagai orang asing tak bisa disembunyikan. Setiap kata yang diucap masih terasa aksen Inggris versi British. Dia menjelaskan saat pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia, semuanya baik-baik saja. Dia tinggal bersama suaminya di Bandung. Mereka bahagia dan dikaruniai anak, Raisa. Raisa lahir dalam keadaan normal, cantik. Perpaduan Sunda dan Kolombia meski lebih banyak Kolombianya. Namun, lanjut Anissa, petaka bermula ketika suaminya memutuskan menikah lagi yang tak lain adalah pembantunya sendiri. Itulah yang membuat saya terpukul. Saya kemudian lebih memilih keluar dari rumah dan meninggalkan Bandung, bebernya. Di masa-masa pelarian ini, Anissa merasakan berbagai nelangsa hidup. Ia pernah mendekam di balik jeruji lapas Paledang selama 3 bulan, hingga pernah tinggal dan hidup 5 bulan di tempat pemakaman umum, TPU, daerah Jakarta. Namun di masa-masa pengembaraan itu, ia tetap memilih Bogor sebagai tempat singgah dan muara akhir perlindungan. Saya makan apa saja, yang penting halal saat itu, ucapnya. Kurang lebih selama setahun, dia hidup tak pasti, pindah-pindah antara kota Bogor dan Jakarta. Ia menumpang kereta, hidup di jalan. Akhirnya dia lelah dan memutuskan tinggal menetap. Kota Bogor dipilih sebagai rumah keduanya. Tahun ini merupakan tahun ke-12 dia menetap di Bogor. Wilayah Kelurahan Curug Mekar adalah tempat tinggalnya dari dulu hingga sekarang. Di awal-awal menetap, Anissa mengaku sangat kebingungan. Dia tak mempunyai uang untuk mengontrak rumah sampai akhirnya memutuskan menjadi pemulung. Tidur masih tidak tentu di mana saja, yang penting aman. Dari situ, sedikit demi sedikit, uang bisa dia kumpulkan. Dia pun ingin mendapat rezeki, lebih caranya dengan memiliki gerobak sampah. Dari gerobak sampah ini, dia bertemu dengan Nuh, Ketua RT 2 RW 4 Kelurahan Curug Mekar, yang menjual gerobak sampah kepada Anissa. Saya memulung, saya ambil sampah, saya berputar dari rumah ke rumah yang lain. Saya ini Islam. Agama saya tidak melarang saya untuk memulung, tapi agama saya melarang saya untuk menjadi pengemis dan peminta-minta. Lebih baik saya jadi pemulung daripada harus meminta dan mengemis kepada orang lain, ucapnya.